Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Mazmur 146 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Satu fatsal ini berbicara tentang Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja, untuk selama-lamanya Allahmu, ya Sion turun-temurun. Haleluya. Puji Tuhan, kita baru membaca ayat firman Tuhan yang diungkapkan dalam suatu pernyataan tentang Tuhan segala-galanya bagi kehidupan ini. Sebab itu kita menemukan beberapa hal penting di dalam ungkapan-ungkapan Mazmur 146 ini. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa kita bisa berbahagia? Karena melalui Mazmur itu, ayat yang ketiga tadi katakan, kita adalah orang-orang yang diberi keselamatan. Sebab itu kita bersyukur karena kita ditebus. Untuk menyelamatkan kita, maka tidak ada cara lain selain menggantikan kita melalui penebusan. Sebab itu orang percaya, kita bersukacita senantiasa karena kita tahu kita ditebus. Kita bukan menebus diri kita sendiri dari kesalahan kita, tetapi Allah menebus diri kita dengan memberikan juru selamat buat kita. Nah, sebab itu dasar sukacita kita karena kita tahu kita ditebus. Di bagian yang kedua, pada ayat yang kelima dikatakan, kita bersukacita karena kita menemukan Allah sebagai penolong kita. Kita bukan hanya ditebus, tetapi Dia senantiasa mau menolong kita. Allah tidak menebus kita dan tunggu melihat kita berbuat kesalahan, kemudian Dia hukum kita. Tetapi dari pembacaan tadi adalah suatu ekspresi sukacita karena kita ditebus. Dan yang kedua, karena Allah selalu siap menolong kita. Itulah kesukaan kita sebagai orang percaya. Sebab itu tidak heran Alkitab katakan, bersukacitalah kamu senantiasa, karena kita menemukan kita selamat bukan karena kita berusaha untuk menyelamatkan diri. Kita menebus diri kita tidak mungkin, tetapi kita ditebus oleh pengorbanan Yesus. Itu menjadi sukacita kita yang mendasar. Dan yang kedua, sukacita kita karena Allah selalu mau menolong kita. Dia tebus kita karena Dia tahu kita lemah. Dia tahu kekurangan kita, Dia tahu kelemahan kita. Sebab itu Dia bukan hanya menebus, tapi Dia siap selalu menolong kita. Nah, dalam ayat yang ke-9 kita menemukan hal yang ketiga, bahwa Allah bukan hanya menebus kemudian menolong kita, tetapi Dia penjaga kita.
Dia mengcover kita. Dia memberikan jaminan buat kita. Dan itu menjadi sukacita yang luar biasa buat orang-orang percaya. Sebab itu dikatakan tadi, yang lemah seperti anak yatim piatu, seperti janda, dialah yang menjaga mereka, memberi suatu jaminan keamanan buat mereka. Dari hal inilah kita menemukan mengapa kita bersukacita. Di dalam segala keadaan kita bersukacita, karena Allah mengungkapkan dirinya sebagai penjaga kita. Nah, hal yang tidak kalah penting dari pembacaan kita tadi, di mana kita temukan ayat yang ke-10, dikatakan Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun, haleluya. Di situ dia mengungkapkan kepada kita bahwa kita akan ada di satu tempat di bawah kepemimpinan Dia. Bukankah Yesus sudah katakan sebelum Dia mencurahkan Roh Kudus, Dia katakan kepada murid-muridnya, aku ke Bapa. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagi kamu, supaya di mana aku ada, di situ pun kamu ada. Jadi kita menemukan dasar sukacita karena kita ditebus. Dasar sukacita kita karena kita ditolong. Dasar sukacita kita karena kita dijaga. Dan dasar sukacita kita yang selanjutnya, yaitu kita punya tempat tinggal bersama dengan Dia. Sebab itu, sebagai orang percaya, kita diingatkan dalam menjalani hari lepas hari. Walaupun Alkitab sudah memberikan keterangan, akhir zaman adalah masa yang sukar. Akhir zaman adalah masa yang sukar dan sulit. Kesukaran, kesulitan di akhir zaman tidak boleh merubah prinsip kita. Karena kita tahu kita ditebus. Kita tahu kita punya penolong. Kita tahu kita punya penjaga. Dan kita tahu kita punya tempat tinggal yang disiapkan untuk kita. Sebab itu, mari ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah di hari ini. Saya tidak tahu pergumulan apa, saya tidak tahu permasalahan apa, saya tidak tahu beban apa yang sedang kita hadapi, tetapi yang saya tahu, engkau punya alasan untuk bersukacita. Yang saya tahu, kita punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kita ditebus, karena kita punya penolong, karena kita punya penjaga yang selalu mengangkat kita, dan kita punya tempat tinggal yang disiapkan untuk kita di sorga nanti. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini Bapa, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur karena kami percaya hari ini Tuhan tidak tinggalkan kami, tapi Tuhan selalu beserta kami. Dan oleh sebab itu kembali kami datang kepada Bapa di surga, membawa seluruh kehidupan kami, menyerahkan roh, jiwa, tubuh ini sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan, karena kami percaya Engkaulah penebus kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah menjadi perlindungan bagi kami, bahkan Engkau menyediakan tempat tinggal bagi kami. Di dalam menjalani hari ini, mungkin kami akan berhadapan dengan banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi kami percaya janji-Mu tidak akan pernah berubah, karena besarnya tantangan, masalah yang ada di depan kami. Kami percaya firman-Mu tetap kekal untuk selama-lamanya bagi orang yang percaya. Sebab itu pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, sehingga kami mempermuliakan Bapa di surga melalui kehidupan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan hari yang baru ini dengan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi seluruh jemaat GPD Bethesda, kami ingatkan bahwa hari ini adalah hari untuk kita doa puasa di rumah kita masing-masing, dan doakan pemerintah, bangsa, dan negara kita, doakan rumah-rumah tangga kita supaya kita terlindung dari niat-niat jahat, dari hal-hal yang tidak berkenan,
sehingga kita boleh tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan sekali lagi, jangan lupa renungan ini dapat dibagi kepada saudara yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.